Anda pasti sudah tahu kalau pengidap diabetes butuh juga olahraga buat kendalikan gula darah. Bahkan, yang banyak orang belum tahu adalah riset terbaru justru menunjukkan bahwa olahraga bisa jauh lebih efektif daripada ikuti diet maupun puasa kesehatan. Dan di titik ini, pertanyaannya selalu sama. Olahraga apa yang paling bagus buat yang punya diabetes? Nah, jawaban persis terhadap pertanyaan itu akan Anda temukan dalam video ini. Kami juga akan kupas satu kesalahpahaman besar yang hampir semua orang punya soal olahraga. Dan saya janji, pas Anda dengar yang satu ini, Anda bakal jadi kaget. Jadi, simak sampai akhir karena Anda juga akan mengetahui rahasia utama dari para pejuang diabetes yang sudah berhasil bebas dari cengkraman diabetes. Sebelum kita mulai, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Su Hasugian dan saya adalah ahli biologi manusia. Bersama Coach Dominic, kami ambil tugas untuk memberikan edukasi gratis pada masyarakat Indonesia tentang metode atasi diabetes tanpa obat atau herbal. Nama saya Dominic dan saya adalah coach kesehatan metabolisme. Saya dulu pernah punya diabetes yang lumayan parah. Namun dengan berolahraga secara konsisten serta gizi dan nutrisi yang benar, saya berhasil sudah bebas dari diabetes selama 8 tahun. Dengan ilmu yang kami bagikan sejak 5 tahun lebih, ribuan orang telah sukses memperbaiki kesehatan mereka. Metode yang kami bagikan di channel ini bukan sekedar opini kami, namun semua berdasarkan ilmu dan sains terbaru yang sudah membantu ribuan orang berhasil atasi diabetes dan komplikasi terkait. Saya mau mulai video ini dengan cerita pribadi saya sendiri tentang betapa dahsyat dampaknya olahraga terhadap gula darah saya. Waktu itu saya lagi nekat. Saya pengen bikin semacam percobaan buat ngetes sejauh mana sih saya bisa nurunin gula darah hanya dengan olahraga. Kebetulan di rumah lagi ada kue dan bukan sembarang kue. Ini kue enak banget yang kalau dilihat aja udah dosa. Dan ya saya sikat. Saya makan dalam porsi besar dengan penuh kesadaran bahwa ini pasti bakal bikin gula darah saya melonjak tinggi. Dan betul, sekitar 30-40 menit setelah saya makan kue, saya ukur gula darah. Masya Allah, gula darah saya tembus 240-an. Tapi saya nggak panik karena saya udah punya rencana. Saya langsung pasang sepatu dan jalan kaki dengan kecepatan agak tinggi. Kurang lebih sejam lah. Dan pas saya balik ke rumah, saya ukur lagi. Hasilnya, gula darah saya turun dari 240 menjadi 87 mg per desiliter. Ya, turun lebih daripada 150 poin hanya dengan jalan kaki cepat selama 1 jam lah. Dan ini bukan cuma sekali. Saya udah beberapa kali ngalamin penurunan gula darah lebih daripada 100 poin cuma karena jalan kaki aja. Nah, mungkin dari situ Anda langsung mikir, berarti jalan kaki itu olahraga terbaik buat penderita diabetes. Sorry ya, tapi kesimpulan seperti ini keliru. Kenapa? Karena kondisi tiap orang beda. Tingkat keparahan diabetes beda. Respon tubuh terhadap olahraga juga beda-beda. Apa yang berhasil buat saya belum tentu berhasil buat Anda. Lagian turunin gula darah habis makan kue itu beda jauh dengan mengendalikan diabetes dalam jangka waktu panjang. Dan di bagian berikut, Su akan menjelaskan kenapa demikian. Begini, turunin gula darah sesudah makan itu sebenarnya gampang. Kalau Anda makan sesuatu yang manis, lalu Anda jalan kaki atau gerak aktif, gula darah Anda bakal turun. Tapi itu bukan berarti Anda otomatis sudah berhasil kendalikan diabetes Anda. Kenapa?
Karena diabetes bukan cuma tentang angka gula darah Anda habis makan tadi. Yang lebih penting, bagaimana kondisi tubuh kita di belakang layar. Saya kasih ibarat ya. Bayangin aja, kita punya ember yang bocor. Kalau air keluar, kita buru-buru ngepel biar lantai nggak basah. Nah, turunin gula darah pakai jalan kaki setelah makan banyak gula itu kayak ngepel tadi. Kita cuma beresin efeknya. Tapi kita belum perbaiki masalah utamanya, kebocoran di embernya. Kebocoran itu adalah resistensi insulin. Yang jadiin kita kena resistensi insulin ada banyak faktor yang kita nggak bakal bahas pada video ini. Masalahnya ceritanya terlalu panjang. Lagian kami sudah ada video-video lain tentang topik ini pada channel Solusi Diabetes. Anda ingin mendapatkan daftar dari video-video yang membahas akarnya dari diabetes dan cara atasinya, silahkan tinggalin komentar dan kami akan kirim kepada Anda. Gak ada biaya atau syarat. Lanjut soal olahraga optimal. Nah, kalau kita mau benar-benar pulih dari diabetes, maka akarnya dari diabetes harus dicabut. Makanya yang kita kejar bukan cuma penurunan gula darah sementara, tapi perubahan kondisi tubuh yang bikin gula darah kita terkendali secara alami. Dan disinilah olahraga mulai menunjukkan peran pentingnya. Tapi bukan satu jenis olahraga aja. Kalau Anda bertanya, kira-kira jenis olahraga mana yang paling cocok buat benar-benar bereskan masalah diabetes? Jawaban saya pasti tidak seperti yang Anda duga. Begini, olahraga yang paling bermanfaat untuk mengandalkan diabetes adalah olahraga yang benar-benar Anda lakukan. Ya, saya tahu kalimat ini kedengarannya agak konyol, tapi kalimat ini sebenarnya punya makna besar. Begini, apa gunanya kalau saya suruh Anda lakukan satu jenis olahraga tertentu yang katanya paling bagus, tapi ternyata Anda tidak sanggup lakukannya? Atau mungkin Anda sanggup, tapi rasanya terlalu berat, terlalu ribet, atau nggak ada fasilitas yang dibutuhkan. Dan akhirnya Anda nyerah. Anda nggak lakukan sehingga semua teori yang katanya paling efektif jadi percuma. Kita harus jujur dan realistis. Apa yang cocok buat satu orang belum tentu cocok buat orang lain. Biar saya kasih contoh ya. Gak semua orang punya akses atau kemampuan untuk melakukan jenis olahraga tertentu. Ada yang gak punya alat, gak ada gym di kampungnya, atau sudah lansia dan susah gerak. Jadi percuma nyuruh angkat beban atau push up kalau kondisi Anda nggak memungkinkan. Maka dari itu, olahraga yang paling bermanfaat adalah olahraga yang bisa Anda lakukan tanpa hambatan. Dan satu lagi faktor yang lebih penting daripada cari olahraga yang paling optimal adalah konsistensi. Kita nggak perlu cari olahraga yang sempurna. Yang tubuh Anda butuhkan adalah gerakan yang dilakukan setiap hari dengan konsisten. Jelas? Oke, sekarang mari kita ngomongin soal jenis-jenis olahraga. Dan apa bedanya antara masing-masing kegiatan olahraga. Secara garis besar ada dua nih. Olahraga kardio dan yang bukan kardio. Bisa juga disebut aerobik dan anaerobik. Olahraga kardio pada dasarnya adalah segala jenis gerakan yang bikin jantung kita berdetak lebih cepat dan nafas jadi ngos-ngosan. Contohnya jalan kaki cepat, lari atau jogging, bersepeda, renang, loncat-loncat, zumba, dan semacamnya. Intinya tubuh Anda bergerak terus, keringatan dan jantung harus kerja keras. Sedangkan kalau yang non-kardio itu
biasanya lebih ke arah latihan kekuatan, kayak angkat beban, push up, atau squat. Gerakannya mungkin nggak bikin Anda ngos-ngosan kayak kardio, tapi justru bagus ngebentuk otot dan bikin tubuh Anda jadi lebih kuat. Buat penderita diabetes, dua-duanya penting. Kardio itu bantu nurunin gula darah sewaktu-waktu, karena bikin otot-otot kita aktif narik gula dari darah buat dijadikan energi. Sementara yang non-kardio bantu meningkatkan sensitivitas insulin dan bantu membentuk otot yang nantinya juga bantu bakar gula lebih efisien. Tapi ada satu perbedaan besar yang sering orang gak sadar. Olahraga kardio memang bagus membantu nurunin gula darah yang sedang tinggi. Tapi hampir nggak punya efek buat nambahin massa otot. Alias Anda bisa jogging setiap hari, tapi kalau nggak dibarengin sama latihan kekuatan, otot Anda ya segitu-gitu aja lah. Nah, makanya penting banget juga olahraga non-kardio. Karena begini, 70-80% dari gula darah kita sebenarnya dipakai sama otot. Otot ibarat gudang raksasa penampung gula. Dan Anda bisa bayangin sendiri, makin gede gudangnya, makin banyak gula yang bisa disimpan dan dipakai. Logis toh? Jadi, makin banyak otot yang Anda punya, makin kuat kemampuan buat nyedot dan simpan gula dari darah. Gak harus jadi binaragawan kok. Masalahnya pada zaman sekarang ini, kebanyakan orang punya kekurangan otot. Duduk kelamaan, kerja di depan komputer, dan jarang angkat sesuatu yang berat. Sehingga akhirnya tubuh lemas, otot kempes, dan gula darah pun makin susah dikendalikan. Jadi, kalau Anda pengidap diabetes dan Anda belum mulai latihan angkat bobot, rugi besar. Karena Anda melewatkan kesempatan terbesar buat tubuh Anda untuk mengontrol gula darah secara alami. Sebentar ya, kesehatan kita ada di tangan kita bersama. Maka, kalau Anda merasa video ini bermanfaat, tolong di-share sama teman dan keluarga yang juga butuh info ini. Mari kita bangun masyarakat yang lebih sehat dan saling share. Mau lihat teh? Terima kasih. Nah, kalau aerobik, tubuh cenderung pakai lemak sebagai sumber bahan bakar utama. Makanya, olahraga yang lama dan intensitasnya sedang, kayak jalan kaki cepat atau jogging, itu bikin tubuh lebih banyak pakai lemak buat tenaga. Dan itu penting nih, satu-satunya bahan bakar yang bisa dipakai di jalur anaerobik adalah gula alias glukosa. Jadi kalau kita lagi angkat beban berat, lari kencang atau melakukan gerakan yang intens banget dalam waktu singkat, tubuh kita masuk ke dalam modus anaerobik. Pada modus ini terutama glukosa yang dibakar buat suplai energi instan. Makanya olahraga anaerobik yang non-kardio itu jadi sangat relevan buat penderita diabetes. Karena dia langsung narik gula dari darah buat dibakar, bukan pakai lemak. Namun, ada kontradiksi satu keanehan. Katanya, kalau olahraga kardio itu, tubuh lebih banyak bakar lemak. Bagaimana mungkin bahwa olahraga kayak jalan kaki tetap efektif banget buat nurunin gula darah? Biar Dominic yang jelaskan sebentar lagi. Namun sebelumnya, saya punya pesan bagi Anda yang serius mau kendalikan diabetes tanpa obat atau herbal sampai tuntas. Untuk itu, olahraga nggak cukup. Anda perlu juga ubah pola makan dan melakukan puasa kesehatan. Bagi pemirsa yang ingin tahu lebih lengkap tentang metode atasi diabetes dengan diet dan puasa kesehatan serta olahraga, kami sudah sediakan buku digital ini tanpa biaya, tanpa syarat.
Kalau Anda ingin peroleh buku digital gratis ini, silakan kontak kami lewat WhatsApp atau email dan kami akan kirimkan kepada Anda. Nomor WhatsApp dan alamat email sudah kami catat di deskripsi dari video ini. Bayangkan, dalam beberapa bulan saja, Anda juga mungkin sudah bebas diabetes dan komplikasi terkait seperti ribuan lain yang sudah menerapkan metode kami. Tunggu apa lagi? Gratis kok. Sekarang saya mau jelaskan kenapa olahraga kardio yang mengutamakan penggunaan lemak tetap sangat membantu menurunkan gula darah. Nah, yang terjadi adalah bahwa ada dua proses yang berlangsung pada saat yang sama. Walaupun otot sedang pakai lemak, dia juga memasukkan gula dari darah ke dalam sel otot. Bukan buat dibakar langsung, namun buat isi tabung glukosa pada sel. Waktu Anda melakukan kardio, jalan cepat, bersepeda, renang, ada mekanisme di otot Anda yang langsung aktif. Hebatnya, mekanisme ini bisa buka pintu sel untuk memasukkan gula darah tanpa perlu insulin sama sekali. Artinya, pintu bisa kebuka tanpa kunci. Jadi, gula darah bisa masuk langsung ke otot tanpa harus dipakai kunci insulin. Barusan Anda mengenal proses yang jarang diketahui oleh orang-orang. Soalnya, kita selalu dengar bahwa buat masukin glukosa dari darah ke dalam sel selalu membutuhkan insulin. Namun, itu tidak sepenuhnya benar. Khusus pada saat kita olahraga kardio, gula bisa berpindah dari darah ke dalam sel tanpa bantuan insulin. Istilah medis buat fenomena ini adalah non-insulin modulated glucose uptake, atau bahasa Indonesia, peresapan gula tanpa insulin. Dan karena kardio itu biasanya dilakukan dalam durasi yang lumayan lama, yaitu 30 menit sampai sejam, jumlah glukosa yang ditarik dari darah itu lumayan banyak. Makanya, walaupun tubuh dari para pengidap diabetes resisten terhadap insulin, selama mereka melakukan olahraga kardio, ototnya tetap bisa bantu bersihin gula dari darah tanpa insulin. Dan inilah kenapa kardio jadi senjata ampuh buat nurunin gula darah secara cepat. Jadi, buat Anda yang mau mengendalikan diabetes, dibutuhkan baik olahraga kardio seperti jalan kaki, bersepeda, atau berenang, maupun olahraga yang bertujuan membangun otot. Iya, segala jenis olahraga kayak angkat beban. Baik beban seperti di gym atau beban tubuh kita sendiri seperti push up, pull up, dan lain-lain. Nah, sekarang saya mau bongkar rahasia sukses dari orang-orang yang telah berhasil benar-benar tuntaskan masalah diabetes. Semua orang yang sukses menjadi mantan diabetes, mereka mengandalkan olahraga, diet khusus diabetes, dan puasa kesehatan yang kami ajarkan pada channel ini. Maka jangan lupa menjadi subscriber biar nggak ketinggalan kalau kami terbitkan video baru. Kalau Anda sekarang ingin simak kisah mereka dan bagaimana mereka sudah bisa makan kayak orang yang nggak pernah diabetes, pastikan Anda simak podcast ini.